Dasarnya apa Mas, PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Tadi Anda Tetapi bilang kalau curang. mau dari 2,5 kan butuh 1,5%. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah, itu pertanyaan yang saya Jadi Anda ajukan. tidak Kan mengatakan masuk PSI akal. curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah PSI-nya, penyelenggaranya, atau pihak tertentu. Itu yang saya sampaikan, Mbak Gren. Tetapi untuk penggelembungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu dengan Dimas Jaya. Ya, seperti biasa, kali ini saya akan mereaksi atau mengomentari beberapa video yang sangat berkaitan dengan pilpres atau perdebatan ya, antara elit-elit politik. Nah, kali ini saya akan melihat bagaimana garangnya pemeran film Dirty Fort, yaitu Asyari Ferry Amsari kalian di hukum di tata negara. Oke, saya akan melihat bagaimana yang biasanya Ferry itu garang ya, garang sekali, tapi kali ini dia akan melunak karena berhadapan dengan seorang Graceli ya, dimana mereka adalah kader dari PSI. Oke, kita ikuti nanti bagaimana Ferry yang biasanya kalau debat itu begitu keras dan tajam, kali ini tidak berkutik dengan Graceli. Dasarnya apa Mas, PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Dasarnya apa Mas, PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Tadi Anda Tetapi bilang kalau curang. mau dari 2,5 kan butuh 1,5%. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah, itu pertanyaan yang saya Jadi Anda ajukan. tidak Kan mengatakan masuk PSI akal. curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah PSI-nya, penyelenggaranya, atau pihak tertentu. Itu yang saya sampaikan, Mbak Gren. Tetapi untuk penggelembungan sebesar itu di hari seperti ini sampai penentuan kayaknya sih tidak mungkin. Anda mengatakan PSI menggelembungkan suara? Saya bilang angka yang digelembungkan untuk saat ini tidak mungkin. Bagi saya tidak menuduh, tapi tidak mungkin kan boleh. Oke, saya mau memperjelas aja, gitu karena Ya, bagi saya memang tidak akan mungkin angka dari 2,5 dalam hitungan beberapa hari besar melesat laju sendirian, gitu ya. Sementara ini perlu Mbak Grace perhatikan, perubahan angka bukan di persentase, tapi angka realnya berubah, turun naik, hampir tidak mungkin, gitu ya. Ya, si rekap ini kan merupakan work in progress ya Mas ya. Bukan Kalau kita sirekap lihat, yang maksudkan, yang saya maksudkan angka perhitungan realnya. iya, perhitungan real count ini kan yang kalau kita bisa lihat dipantau di lapangan kan beda-beda ya Mas, karena masih manual work ya, pekerjaan manual. Artinya kalau kita lihat sekarang saya udah pegang nih D1 di dapil saya, tetapi kalau kita lihat di Sirekap kan masih 30%. Yang berubah itu Mbak, bukan persentasenya, tapi penghitungan per TPS-nya. Perhitungan per TPS. Ya, angkanya misalnya 30, lalu ada yang naik, ada yang turun. Iya. Nah, ini yang menurut saya tidak mungkin. Iya, kita kan perlu ingat bahwa proses ada tren, sementara di ada TPS tren, itu, hanya PSI yang naiknya signifikan begitu. nah ini makanya nih Anda menggiring dengan berdasarkan data Tidak menggiring, yang itu nggak fakta jelas. di lapangan, Kalau kita tinggal lihat, dilihat Mas, saja. ini kan data manual ya. Di berbagai TPS kami juga menemukan misalnya Batang Lidi PSI itu ada 10, ditulisnya 0. Tapi kan kita nggak bilang PSI dengan sengaja digembosi. Ini kan pekerjaan manual, orang bekerja dari pagi sampai tengah malam, bisa saja salah hitung, salah catat, salah jumlah. Makanya tugasnya di situ kan ada saksi-saksi dari semua partai ada di sana dan bisa menyaksikan sama-sama. Jadi saya pikir jangan PSI selalu juga ya, Mas, menghitung ya. kasus Batang Lidi yang angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang saya bicarakan ada beberapa daerah yang angka untuk PSI naik signifikan. Iya, sampai saat ini, kalau kita mau bandingkan antara quick count dan real count, ada partai-partai yang jumlah selisihnya lebih besar lagi, misalnya PKB antara quick count dan real countnya selisihnya bisa 0,9%. Hari ini PSI dari quick count ke real count yang masih terus berjalan itu selisihnya di bawah 0,3%. Jadi masih dalam margin of error, masih dalam rentang yang sangat wajar saya pikir. Jadi tolong dihentikanlah
framing-framing negatif seperti itu, Bawaslu juga ada mengatakan di tempat-tempat yang dicurigai karena misalnya ada Kalau kita postingan-postingan yang nggak jelas, itu sudah bagaimana diverifikasi, tidak ada hal semacam itu, Mas Ferry. pada Terima orang kasih. lain. Tapi kalau dengan Gracie ini agak lunak ya, nggak tahu saya. Nah, yang mana Gracie ini menjelaskan yang Ferry di tempat yang lain kan seperti kan menuduh atau memfitnah kalau PSI itu penggelembungan suara atau curang. Nah, dan sangat lugas Gracie sebagai seorang leader ya, seorang dewannya PSI menjelaskan. Dan tentu saja Ferry tidak hanya manggut-manggut saja dan bicara juga halus. Nah, inilah Ferry ya, karena apa? Ketemu dengan Gracie. Coba kalau ketemu dengan yang lain, mereka akan berteriak-teriak ya, seperti ketika waktu demo itu. Ferry ini adalah salah satu pemeran film ya, Dirty Vote ya, yang mana di situ isinya juga fitnah-fitnah. Jadi Ferry memang tukang fitnah ya. Nah, oke, ini seorang yang mungkin memang seperti itulah. Oke, kita lihat bagaimana Ferry ketika debat dengan Margarito. Nah ini ya, Margarito ini juga seorang pakar hukum tata negara, Ferry juga ya. Nah kalau tadi saya sampaikan bahwa Ferry begitu lembutnya ketika dengan Gracie, bagaimana sekarang dengan Margarito? Politik selalu dekat dengan hukum tata negara. Tapi begini, Tunggu dulu, dengar dulu, bisa, sabar. kita bisa, Ini penjelasannya belum selesai, Bu. Enggak supaya apa? Begini. Tunggu dulu. Biarkan saya berselesai bicara. Biarkan saya selesai bicara. Saya menjelaskan begini. Bayangkan, begini. cara Apakah presiden kalau tidak ada mengabaikan capres, ada hak orang untuk kampanye? ada sepanjang itu didukung oleh partainya. Enggak, kalau orang Kan itu saya sudah jelaskan tadi. tidak bisa berstatus. Coba Anda tidak sebutkan berstatus. presiden mana di dunia yang berhenti berkampanye untuk anaknya dan dari partai lain? Presiden Nggak ada. di dunia Anda mana tidak ini bisa yang menjawab. ada? Di dunia Nggak, sini tidak di dunia mana yang ada anak capres? Lah, ada tuh di Filipina. Di mana? kemarin. Di Filipina. Di mana? Sarah Duterte. Sarah Duterte? Iya, Urusan dia kan itu? iya. Ya itu urusan dia kan. Kalau Anda dia tidak mau. mencontoh Duterte. Enggak, itu kan dia tidak mau. Bisa jadi undang-undangnya tidak memungkinkan. Saya lewat nanti silakan Enggak batas. begitu itu loh. Saya mau menjelaskan bahwa hasrat presiden melabrak janjinya sendiri. Ya, dia mengatakan di November, 1 November tidak akan boleh semua pejabat termasuk dirinya berkampanye, semua harus netral. Lalu dalam beberapa bulan dia ngomong, kenapa tiba-tiba di minggu tikungan terakhir kampanye dia harus menyatakan saya juga berhak loh untuk berkampanye, karena untuk meyakinkan haknya itu dia bahkan print out besar-besar poster undang-undang. Padahal Bang Karni dan semua orang hukum paham tidak perlu poster teks undang-undang itu di print out besar-besar untuk meyakinkan kebenaran. Dugaan yang bisa dilihat dari survei adalah bahwa angka 50% belum terpenuhi. Sehingga sebagai orang yang paling berkuasa, dia harus turun berkampanye, memastikan kemudian ada upaya menyelamatkan kepentingan anaknya di dalam Jadi itu. dana bansos itu nggak seberapa dibandingkan 2 putaran ya? Ya, nggak sebanding. Bagi saya dalam berhukum, tidak hanya sekedar... Oke, kita sudahi video Ferry ya. Nah ini perlu saya informasikan ya. Jadi Ferry ini tadi saya sebutkan adalah seorang pemeran film Dirty Vote ya, yang mana isinya adalah opini asumsi menggiring bahwa pemerintah itu berbuat curang. Ini yang pemerintah, bukan KPU. Nah tadi juga demikian, ketika video yang pertama itu juga Ferry juga menyampaikan bahwa PSI itu curang ya, karena apa? Suaranya itu melejit. Tentu saja ini juga akan arahnya juga kepada Kaisang putranya Pak Jokowi ya. Dan Gracie dengan cerdiknya mereka dengan mengatakan dengan cara halus ya, dengan menegur seperti tadi saya sampaikan itu juga Ferry tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya juga melunak. Beda dengan Margarito. Ya, begitu. Jadi kelihatan aslinya kalau dengan Margarito ya begitu keras, dan tentu saja dengan Margarito juga Ferry juga memfitnah Pak Jokowi bahwa
presiden di akhir jabatannya nggak boleh ikut cawe-cawe, padahal hukum sudah jelas ya, itu berkaitan dengan etika ya. Tadi kan etika dan hukum, etika itu adalah cek ya, hukum adalah kepastian. Jadi kalau tidak melanggar hukum ya tidak melanggar etika gitu ya. Itulah video kali ini. Ya, ini sebagai pengetahuan ya. Tentu saja kita juga melihat karakter-karakter 02 bagaimana karakter-karakter 01 ya, Anies Baswedan. Dan tentu saja mudah-mudahan ini sebagai edukasi pada kita semua bagaimana elit-elit politik yang sekarang menjadi tontonan para masyarakat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.